Malam takbiran yang seharusnya suci berubah menjadi mimpi buruk. Sebuah parsel misterius di teras rumahku membongkar perselingkuhan suamiku dengan wanita pemuja iblis yang kini mengincar nyawaku. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara gema takbir bersahut-sahutan dari masjid yang berada tak jauh dari kompleks perumahan kami. Malam ini adalah malam kemenangan. Malam di mana setiap umat Islam seharusnya berkumpul bersama keluarga dengan hati yang bersih dan penuh sukacita. Aroma opor ayam dan ketupat yang baru saja selesai kumasak masih menguar kuat dari arah dapur. Aku baru saja menyeka keringat di dahiku, menatap puas ke arah meja makan yang sudah kutata sedemikian rupa. Aku sengaja memasak banyak hari ini, berharap suamiku akan pulang cepat dan kami bisa menikmati hidangan malam takbiran bersama. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Pintu depan rumah tiba-tiba terbuka dengan kasar. Aku terkesiap dan segera berjalan menuju ruang tamu. Di sana, suamiku berdiri dengan wajah angkuh, mengenakan kemeja sutra mahal yang entah dari mana ia dapatkan uang untuk membelinya. Namun, yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak bukan penampilannya, melainkan siapa yang ia bawa bersamanya. Seorang wanita dengan gaun merah menyala yang sangat ketat, riasan wajah yang tebal, dan senyum sinis yang merendahkan. Wanita itu merangkul lengan suamiku dengan manja, seolah-olah akulah tamu di rumah ini dan dia adalah nyonyanya. "Mas? Siapa dia?" tanyaku dengan suara bergetar, mencoba menahan emosi yang mulai mendidih di dada. Suamiku mendengus kasar. Dia melepaskan sepatunya sembarangan di atas karpet berbulu yang baru saja kubersihkan siang tadi. "Duduk kamu. Ada yang mau aku bicarakan, dan ini penting," ucapnya dengan nada dingin yang tidak pernah kudengar sebelumnya. Aku tidak langsung duduk. Aku menatap tajam ke arah wanita itu, yang membalas tatapanku dengan tatapan meremehkan. Aku tanya, "Siapa perempuan ini, Mas? Kenapa kamu bawa dia ke rumah kita di malam takbiran seperti ini?" "Namanya Maya," jawab suamiku ringan, seolah tanpa dosa. Ia lalu menarik wanita bernama Maya itu untuk duduk di sofa ruang tamu, tepat di depanku. Dia adalah partner bisnis masa depanku. Dan lebih dari itu, dia adalah wanita yang akan menggantikan posisimu di rumah ini. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya, menembus dadaku bagai belati tajam. Aku menatapnya tak percaya. Suami yang selama ini kulayani dengan tulus, kini membawa selingkuhannya secara terang-terangan ke rumah kami. Menggantikan posisiku? Apa maksudmu, Mas? Kamu sadar dengan apa yang kamu bicarakan? Suaraku mulai meninggi. Tentu saja aku sadar. Bentaknya keras, membuatku sedikit terlonjak. Aku sudah muak hidup dengan perempuan sepertimu. Perempuan tidak berguna yang cuma tahu menghabiskan beras di rumah. Kamu lihat Maya? Dia wanita berkelas. Dia punya relasi, dia punya pesona, dan yang paling penting, dia membawa hoki untukku. Sejak aku bersama Maya, rezekiku mengalir deras. Tidak sepertimu yang cuma bisa diam di rumah menunggu uang belanja dariku. Maya tertawa kecil. Suara tawanya terdengar sangat mengganggu di telingaku. "Sudahlah, sayang. Jangan buang waktu berdebat dengan perempuan kampungan ini. Langsung saja ke intinya," ucap Maya sambil mengelus dada suamiku. Suamiku mengangguk, lalu merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map coklat. Ia melemparkan map itu ke atas meja kaca di hadapanku dengan kasar. "Tanda tangani surat itu," perintahnya dengan nada mengancam. "Surat apa ini?" tanyaku sambil menatap map itu dengan curiga. "Itu surat pengalihan hak milik sertifikat rumah ini. Tanda tangani malam ini juga. Serahkan rumah ini padaku dan Maya. Kalau kamu berani menolak, aku akan langsung menceraikanmu besok pagi dan membuangmu ke jalanan tanpa uang sepeser pun. Kamu tidak akan punya tempat tinggal, tidak punya harta, dan tidak punya siapa-siapa. Pilih, tanda tangan sekarang. Atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga hanya dengan baju yang menempel di badanmu." Mataku memanas. Bukan karena aku takut dengan ancamannya, tapi karena aku tidak menyangka betapa bodoh dan serakahnya laki-laki yang duduk di depanku ini. Dia mengancam akan membuangku ke jalanan dan merampas rumah ini? Ironi yang sangat lucu. Dia sama sekali tidak tahu fakta yang sebenarnya.
Dia tidak tahu bahwa rumah mewah yang kami tempati ini, mobil yang ia pakai setiap hari, bahkan perusahaan tempat ia bekerja dan membanggakan jabatannya itu, 100% adalah milikku. Semuanya atas namaku yang dikendalikan melalui perusahaan proksi yang diurus oleh pengacara pribadiku. Selama ini aku diam dan berpura-pura menjadi ibu rumah tangga biasa karena aku ingin melihat sejauh mana ketulusannya. Dan malam ini, dia telah membuktikan bahwa dia tidak pantas mendapatkan apapun dariku. Sebelum aku sempat menjawab hinaan dan ancaman bodohnya, tiba-tiba terdengar suara bel rumah berbunyi nyaring. Ting-nong. Suasana tegang di ruang tamu seketika terpecah. Aku menatap ke arah pintu, lalu menatap suamiku. Siapa yang bertamu malam-malam begini? Gerutu suamiku kesal. Buka pintunya. Cepat. Perintahnya padaku seolah aku ini pembantunya. Aku menarik napas panjang, menahan diri untuk tidak langsung menampar wajahnya saat itu juga. Aku membalikkan badan dan berjalan menuju pintu depan. Ketika aku membuka pintu, tidak ada siapa-siapa di luar. Udara malam terasa tiba-tiba sangat dingin, membuat bulu kuduku sedikit meremang. Aku melangkah keluar ke teras, melihat ke arah pagar rumah yang tertutup rapat. Sepi. Tidak ada mobil atau motor yang berhenti. Namun, saat aku menundukkan pandangan, mataku tertuju pada sebuah kotak parsel berukuran sedang yang diletakkan begitu saja di lantai teras, tepat di depan keset pintu. Parsel itu dibungkus dengan kain sutra berwarna hitam gelap, dihiasi dengan pita merah darah yang diikat rapi. Tidak ada kartu ucapan. Tidak ada nama pengirim. Hanya sebuah kotak misterius yang diletakkan dalam diam. Karena penasaran, aku membungkuk dan mengangkat kotak itu. Agak berat. Apakah ini dari tetangga? Tapi kenapa bungkusnya aneh sekali? Firasatku mulai mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku tetap membawa kotak itu masuk ke dalam rumah. Siapa yang datang? Tanya suamiku dengan nada tidak sabar saat aku kembali ke ruang tamu sambil membawa kotak parsel tersebut. Tidak ada orang. Cuma ada parsel ini di depan pintu. Jawabku datar sambil meletakkan kotak itu di atas meja kaca. Tepat di sebelah map pengalihan sertifikat yang ia lemparkan tadi. Parsel lebaran? Dari siapa? Tumben sekali ada yang kirim parsel pakai kain hitam begitu. Komentar suamiku, meski wajahnya tetap menunjukkan ketidaktertarikan. Sementara itu, aku menyadari tatapan mata Maya tiba-tiba berubah. Saat matanya melihat kotak berbungkus kain hitam dan pita merah itu, ujung bibirnya sedikit tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman sinis yang sangat tipis namun mengerikan. Mata Maya berbinar dengan kilat yang aneh, seolah dia sangat tahu apa isi di dalam kotak tersebut. Buka saja, ucap Maya dengan nada suara yang sengaja dibuat lembut, tapi terdengar penuh bisa. Siapa tahu isinya kejutan yang menyenangkan untuk malam takbiranmu. Aku menatap Maya sejenak, lalu perlahan tanganku meraih ujung pita merah itu. Entah kenapa, tanganku sedikit gemetar. Ada aroma aneh yang mulai tercium dari sela-sela kotak itu. Bukan aroma wangi kue kering atau sirup manis khas lebaran. Aromanya sangat asing, menusuk hidung, dan membuat perutku mual. Aroma yang mengingatkanku pada tanah basah, kapur barus, dan sesuatu yang membusuk. Dengan tarikan pelan, pita merah itu terlepas. Aku menyingkap kain sutra hitam penutup kotak. Ketika penutup bagian dalam kotak kardusnya kubuka, mataku membelalak lebar. Jantungku berdegup sangat kencang hingga rasanya hampir melompat keluar dari dada. Nafasku tercekat di tenggorokan. Di dalam kotak itu sama sekali tidak ada makanan. Seluruh permukaan dalam kotak dilapisi oleh kain kafan lusuh yang tampak kotor oleh bercak kecoklatan yang sudah mengering. Di atas hamparan kain kafan itu, terdapat gundukan tanah basah yang berbau sangat anyir dan menyengat. Dan yang paling mengerikan, di tengah-tengah gundukan tanah kuburan itu, tergeletak 3 buah potongan jari manusia yang sudah pucat dan kaku, dengan kuku-kuku yang menghitam. Aku tersentak mundur. Kakiku tersandung ujung karpet hingga aku hampir terjatuh. Tanganku gemetar hebat menunjuk ke arah kotak itu. Mulutku terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Kengerian yang luar biasa menyergap seluruh tubuhku. Suamiku yang melihat reaksiku mendecak kesal. Ada apa sih? Cuma parsel begitu saja pakai acara kaget segala. Lebay kamu. Ia mencondongkan tubuhnya untuk melihat isi kotak tersebut. Saat matanya melihat potongan jari dan kain kafan itu,
Suamiku memang sedikit terkejut, tapi reaksinya sangat di luar dugaanku. Dia tidak panik atau memanggil polisi. Dia malah tertawa keras. Tawa yang sangat arogan dan meremehkan. Hahaha. Ya ampun. Aku kira apa? Ini pasti kerjaan orang iseng. Prank murahan. Zaman sekarang orang memang aneh-aneh saja cari perhatian. Ucap suamiku sambil menggelengkan kepalanya. Ia kembali bersandar di sofa dengan santai. Sudah, jangan bertingkah seperti orang kesurupan. Buang saja kotak sampah itu keluar. Dan cepat tanda tangani surat ini. Aku menatap suamiku dengan perasaan campur aduk antara jijik, ngeri, dan amarah yang luar biasa. Dia menganggap potongan tubuh manusia sebagai lelucon? Kualihkan pandanganku pada Maya. Wanita itu tidak tertawa. Dia duduk dengan tenang, menatapku tepat di mata. Senyum sinis di wajahnya kini semakin lebar. Matanya menatapku lekat-lekat, bukan dengan tatapan seorang selingkuhan yang sedang pamer, melainkan tatapan seorang pemangsa yang sedang melihat mangsanya terjebak dalam perangkap kematian. Di detik itu juga, di tengah gema takbir yang masih sayup-sayup terdengar, aku menyadari satu hal. Kotak ini bukan prank. Ini adalah sebuah teror. Sebuah ancaman yang sangat nyata dan mematikan. Dan yang lebih mengejutkan, ketakutanku perlahan menguap, digantikan oleh rasa marah yang dingin dan pekat. Mereka pikir mereka bisa menakut-nakutiku? Mereka pikir aku adalah mangsa yang lemah? Suamiku mungkin meremehkanku karena dia buta akan kebenaran. Tapi wanita pemuja iblis di depanku ini baru saja membangunkan naga yang tertidur. Malam ini, mereka mungkin merasa menang, tapi aku bersumpah, mereka berdua akan menyesali hari di mana mereka memutuskan untuk menginjakan kaki di rumahku dan bermain-main dengan nyawaku. Aku masih berdiri mematung di ruang tamu, menatap bergantian antara kotak berisi teror menjijikan itu, suamiku yang terus mendesak dengan surat pengalihan aset, dan Maya yang tersenyum penuh kelicikan. Kepalaku terasa pening karena bau anyir yang menguar, tapi pikiranku berputar cepat, menyusun kepingan-kepingan ingatan selama 1 tahun terakhir. Kepingan kebohongan yang akhirnya membentuk gambar utuh tentang pengkhianatan suamiku. Sambil mengatur napas dan berusaha agar ekspresi wajahku tetap datar, aku memaksa ingatanku mundur ke 1 tahun yang lalu. Saat itu, pernikahan kami terasa biasa saja. Suamiku adalah seorang asisten manajer di sebuah perusahaan properti. Gajinya lumayan, cukup untuk hidup nyaman. Meski aku tahu itu tidak seberapa dibandingkan dengan aset kekayaan yang diam-diam kumiliki. Namun suatu hari, dia pulang ke rumah dengan wajah berseri-seri, memelukku, dan menceritakan kabar yang luar biasa. Aku dipromosikan, serunya waktu itu dengan bangga. Aku diangkat menjadi direktur operasional proyek baru. Dan kamu tahu yang lebih hebat? Ada investor misterius yang menyuntikkan dana miliaran rupiah khusus untuk proyek yang kupegang. Kita akan kaya raya. Kamu tidak perlu lagi repot-repot memikirkan harga kebutuhan pokok yang naik. Suamimu ini sekarang adalah orang penting. Saat itu, sebagai istri yang kelihatannya tidak tahu apa-apa, aku pura-pura bahagia dan memujinya setinggi langit. Aku ingat betul bagaimana dadanya membusung bangga. Namun jauh di lubuk hatiku, aku tertawa geli. Aku tahu persis siapa investor misterius itu dan dari mana dana miliaran itu berasal. Perusahaan properti tempat suamiku bekerja adalah salah satu dari belasan anak perusahaan yang berada di bawah naungan korporasi milik mendiang ayahku. Dan yang menyetujui promosi serta suntikan dana itu tidak lain adalah pengacara pribadiku, Faris, atas perintah rahasiaku. Aku melakukan itu murni karena aku ingin memberinya kesempatan berkembang. Ingin melihat apakah dengan kekuasaan dan uang, dia akan menjadi pria yang lebih baik dan suami yang lebih bertanggung jawab. Namun, dugaanku meleset jauh. Uang dan jabatan tidak membentuk karakternya, melainkan mengungkap karakter aslinya yang rakus dan arogan. Beberapa bulan setelah promosi itu, perubahan drastis mulai terjadi. Ia jarang pulang tepat waktu. Alasannya selalu sama, rapat dengan klien penting, meninjau proyek di luar kota, atau menjamu investor. Setiap kali pulang, pakaiannya selalu bau alkohol ringan bercampur parfum wanita yang sangat menyengat, aroma bunga melati yang terlalu tajam dan manis hingga membuatku mual. Aroma yang sama persis dengan yang menguar dari tubuh Maya malam ini. Sikapnya kepadaku pun berubah total.
Ia mulai memperlakukanku seperti pajangan rumah yang tidak berharga. Ia sering mengkritik penampilanku, mengatakan aku terlalu kuno, tidak pandai merawat diri, dan tidak pantas disandingkan dengan pria berkelas sepertinya. Coba kamu lihat istri teman-temanku, ucapnya suatu pagi sambil merapikan dasinya di depan cermin, sementara aku sedang menyetrika kemejanya yang lain. Mereka elegan, pintar dandan, bisa diajak bicara soal bisnis. Lah kamu? Cuma tahu urusan dapur dan sumur. Kalau ada acara kantor, aku malu bawa kamu. Kamu bersyukur saja aku masih mau pulang ke rumah dan memberimu makan. Hinaan demi hinaan itu kutelan dalam diam. Bukan karena aku tidak punya harga diri, tapi karena aku sedang mengumpulkan bukti demi bukti kebusukannya. Aku ingin melihat seberapa dalam ia akan menggali kuburannya sendiri. Puncaknya terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Saat itu aku iseng memeriksa buku tabungan bersama yang kami buka sejak awal pernikahan. Rekening itu biasanya kami gunakan untuk dana darurat dan tabungan masa depan. Jumlahnya memang tidak fantastis bagiku, hanya sekitar 300 juta, hasil kumpulan sisa gajinya yang selalu kusisihkan dengan telaten. Namun, ketika aku mencetak mutasi rekening, jantungku seolah berhenti. Saldonya tinggal 300.000 rupiah. Semua uang itu telah ditarik secara bertahap dalam jumlah puluhan juta. Ketika aku mengonfrontasinya malam itu, dia sama sekali tidak merasa bersalah. Wajahnya malah memerah karena marah, merasa otoritasnya dipertanyakan. Untuk apa kamu periksa-periksa rekening tanpa izinku? Bentaknya sambil membanting tas kerjanya. Uang itu kugunakan untuk investasi. Kamu pikir gaya hidup sebagai direktur itu murah? Aku butuh beli jam tangan mewah, bayar sewa mobil kelas atas untuk menjamu klien, dan memperluas jaringan. Uang itu berputar untuk bisnis, bukan dihambur-hamburkan. Lagi pula, itu uang dari hasil kerasku. Kamu yang cuma pengangguran tidak berhak ikut campur atau mengatur-atur bagaimana aku memakai uangku. Aku hanya terdiam menatapnya waktu itu. Dia benar-benar menganggapku sebagai parasit bodoh yang hidup dari belas kasihannya. Dia berpikir uang 300 juta itu adalah segalanya bagiku, bahwa tanpa uang itu aku akan mati kelaparan. Dia tidak tahu bahwa di rekening pribadiku, yang tersembunyi rapat dari jangkauannya, terdapat aset likuid bernilai ratusan miliar rupiah peninggalan orang tuaku. Dia tidak tahu bahwa jam tangan mewah yang ia banggakan itu hanyalah barang murah jika dibandingkan dengan nilai properti yang namanya tercatat sah atas namaku. Dan sekarang, melihat kenyataan malam ini, terjawab sudah kemana perginya uang tabungan kami dan uang dari jabatannya yang palsu itu. Semuanya mengalir ke perempuan di depanku ini. Maya. Perempuan yang ia banggakan sebagai pembawa hoki. Kenapa kamu malah melamun? Bentakan suamiku membuyarkan lamunanku. Ia memukul meja kaca dengan keras. Tanda tangani suratnya sekarang. Aku tidak punya waktu semalaman untuk meladeni kebimbanganmu. Lagi pula, rumah ini dibeli pakai gajiku. Kamu tidak berhak atas satu bata pun di sini. Aku menatap suamiku lekat-lekat. Sungguh malang nasib laki-laki ini. Dia sangat buta. Rumah ini dibeli 2 minggu sebelum kami menikah. Dan karena saat itu gajinya sangat kecil, akulah yang membayar lunas rumah ini secara diam-diam melalui notaris, lalu memanipulasi dokumen seolah-olah dia yang mencicilnya agar harga dirinya sebagai kepala keluarga tidak terluka. Kasih sayang dan pengorbanan yang kuberikan demi menjaga egonya, kini ia gunakan untuk mencekikku. Aku beralih menatap Maya. Wanita itu masih mempertahankan senyum sinisnya. Matanya terus melirik ke arah kotak parsel berisi potongan jari manusia. Aku bisa melihat dengan jelas ada aura kegelapan yang menyelimuti wanita itu. Aroma melati dari parfumnya bercampur menjijikkan dengan bau anyir dari dalam kotak kafan. Tiba-tiba, sebuah kepingan ingatan lain dari hasil penyelidikanku menyambar benakku. Sebuah rahasia mengerikan yang berhasil diungkap oleh pengacaraku beberapa minggu lalu. Suamiku merasa Maya adalah pembawa hoki, bahwa sejak bersama Maya, karirnya melonjak dan uang mengalir deras. Namun suamiku yang serakah dan dangkal itu tidak pernah mencari tahu apa harga dari hoki tersebut. Dia terlalu bodoh untuk menyadari bahwa kekayaan instan tidak pernah datang dengan gratis, apalagi dari seorang wanita pemuja iblis seperti Maya. Malam ini, di malam takbiran yang seharusnya penuh berkah, teror ini bukan sekadar upaya menakut-nakuti agar aku pergi dari rumah.
potongan jari, tanah kuburan, dan kain kafan itu adalah media pengikat kutukan. Maya tidak hanya menginginkan suamiku atau harta kami. Dia membutuhkan sesuatu yang jauh lebih berharga untuk melunasi hutang pesugihannya agar kekayaannya tetap abadi. Wanita gila di depanku ini menginginkan nyawaku. Aku menarik napas panjang, menekan semua gejolak emosi ke dasar jiwaku. Aku tidak akan menangis. Aku tidak akan memohon. Aku tidak akan menandatangani apapun malam ini, ucapku dengan suara datar, dingin, dan penuh penekanan. Aku menatap mata suamiku tajam, lalu beralih ke mata Maya. Dan silakan bawa pulang kembali parsel sampah ini. Karena apapun yang kalian rencanakan, tidak akan pernah berhasil. Suamiku menggeram marah, bersiap untuk berdiri dan mungkin memukulku. Namun aku tidak mundur 1 inci pun. Malam ini, permainan baru saja dimulai, dan aku pastikan, akulah yang akan menjadi pemenang tunggalnya. Tatapan tajam dari wanita pemuja iblis itu seolah menantangku, menguji seberapa jauh batas ketakutanku sebelum aku hancur dan memohon ampun. Suamiku masih berdiri dengan postur menantang, dadanya membusung dengan angkuh, seolah-olah dia adalah raja di rumah ini dan aku hanyalah seekor serangga yang siap diinjak kapan saja. Dia terus mengoceh, mengeluarkan makian dan ancaman tentang betapa tidak bergunanya diriku. Betapa aku akan menyesal jika tidak segera menandatangani surat pengalihan aset malam ini juga. Kata-katanya menggema di ruang tamu yang dihiasi perabotan mewah hasil keringat dan warisan keluargaku sendiri, menciptakan sebuah ironi yang begitu menyayat hati sekaligus memancing amarah yang luar biasa pekat. Namun, alih-alih menangis histeris atau membalas teriakannya, aku hanya mematung. Pikiranku melayang jauh, menembus ruang dan waktu, kembali ke sebuah sore yang basah dan kelabu tepat 1 bulan sebelum malam takbiran yang mengerikan ini. Ingatan itu muncul begitu saja, memutar kembali detik-detik di mana tirai kebodohan dan kebutaanku ditarik paksa, memperlihatkan wajah asli laki-laki yang selama ini kusebut sebagai imam dalam keluarga. 1 bulan yang lalu, hujan turun sangat deras mengguyur ibu kota. Aku duduk di sudut sebuah kedai kopi yang sepi dan remang-remang, jauh dari keramaian pusat bisnis. Di seberang mejaku, duduk seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi yang sedikit basah di bagian bahunya. Dia adalah Faris, pengacara pribadi keluargaku sekaligus orang kepercayaanku yang paling setia. Faris adalah orang yang mengurus semua aset peninggalan orang tuaku, menyembunyikannya di balik nama-nama perusahaan proksi agar aku bisa hidup tenang sebagai ibu rumah tangga biasa, sesuai dengan keinginanku untuk mencari cinta yang tulus dari seorang pria. Sayangnya, eksperimen pencarian cinta tulus itu telah gagal total. Sore itu, wajah Faris tampak lebih tegang dan suram dari biasanya. Dia tidak menyentuh kopi hitam pesannya yang perlahan mulai mendingin. Tanpa banyak basa-basi, tangannya yang keriput namun kokoh merogoh ke dalam tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dia menggeser amplop itu melintasi meja kayu di hadapanku, menatapku dengan sorot mata yang penuh dengan rasa kasihan sekaligus amarah yang tertahan. Faris mulai menjelaskan rentetan temuan yang berhasil ia kumpulkan selama 2 bulan terakhir, sejak aku memintanya untuk menyelidiki kejanggalan-kejanggalan kecil dalam perilaku suamiku. Penjelasan pertama Faris menghantam telingaku seperti godam. Dia membongkar tumpukan kertas mutasi rekening dan laporan keuangan internal perusahaan. Ternyata, suamiku tidak hanya berselingkuh, tetapi dia juga telah menggelapkan dana perusahaan. Perusahaan properti yang memberinya jabatan direktur operasional itu, yang sebenarnya adalah milikku sendiri, telah ia rampok dari dalam. Dia membuat laporan proyek fiktif, memalsukan tanda tangan vendor, dan mengalirkan dana miliaran rupiah ke beberapa rekening siluman yang pada akhirnya bermuara pada 1 nama, Maya. Faris kemudian mengeluarkan selembar foto dari dalam amplop. Foto seorang wanita dengan gaun merah yang mencolok, wanita yang sama persis dengan yang duduk di ruang tamuku malam ini. Faris menjelaskan bahwa Maya bukanlah seorang pengusaha atau partner bisnis seperti yang diklaim oleh suamiku. Latar belakang Maya sangat gelap dan dipenuhi dengan kematian. Faris menemukan fakta bahwa Maya telah menikah secara siri sebanyak 3 kali sebelum dia bertemu dengan suamiku. Ketiga mantan suaminya itu dulunya adalah pria-pria kaya raya yang sehat bugar. Namun, semuanya meninggal dunia secara mendadak dan misterius dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun setelah mereka hidup bersama Maya.
Dokter mendiagnosis serangan jantung atau penyakit mendadak lainnya. Tetapi selalu ada desas-desus mengerikan yang mengikuti setiap kematian tersebut. Setelah mereka mati, Maya selalu menghilang membawa sebagian besar harta mereka. Awalnya, aku mengira suamiku hanyalah korban penipuan biasa, seorang pria bodoh yang terbuai oleh pesona wanita matre dan rela menghancurkan karirnya demi cinta buta. Namun, penjelasan Faris selanjutnya mengubah segalanya dari sekadar kasus perselingkuhan murahan menjadi sebuah mimpi buruk yang nyata. Faris bercerita bahwa tim penyelidik swastanya menemukan keanehan pada pola pengeluaran suamiku. Suamiku tidak membelikan Maya perhiasan berlian atau tas mewah seperti selingkuhan pada umumnya. Alih-alih demikian, uang miliaran yang digelapkan dari perusahaanku itu digunakan untuk membeli barang-barang yang sangat tidak lazim. Ada transaksi pembelian tanah kuburan tua dari seorang penjaga makam di daerah terpencil, ada pembayaran mahal untuk hewan-hewan hitam mulus tanpa cacat, dan ada aliran dana besar ke sebuah padepokan terpencil di kaki gunung yang terkenal sebagai tempat praktik pesugihan ilmu hitam. Mendengar semua itu, rasa penasaran dan kengerian menguasai diriku. Aku menolak untuk hanya mendengar laporan dari balik meja kedai kopi. Aku memaksa Faris untuk membawaku langsung ke tempat suamiku, dan Maya sering menghabiskan akhir pekan mereka secara sembunyi-sembunyi. Malam itu juga, menembus badai hujan yang tak kunjung reda, kami berkendara selama hampir 5 jam menuju sebuah kawasan perbukitan terpencil yang jauh dari peradaban. Mobil kami berhenti di tepi jalan tanah yang becek, tersembunyi di balik semak belukar yang lebat. Dari sana, kami harus berjalan kaki menembus kegelapan hutan pinus yang lembab dan dingin. Angin malam berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan dedaunan busuk yang menyengat hidung. Aku merapatkan mantelku, berusaha meredam detak jantungku yang berpacu liar. Setelah berjalan cukup jauh, di ujung sebuah tebing yang curam, berdirilah sebuah villa tua bergaya kolonial yang tampak tidak terawat dari luar. Tidak ada lampu penerangan di halaman, hanya ada cahaya merah redup yang memendar dari salah satu jendela di lantai dasar. Faris memberi isyarat agar aku melangkah tanpa suara. Kami mengendap-endap seperti bayangan, mendekati dinding samping villa tersebut. Aku menempelkan punggungku ke dinding batu yang dingin, lalu perlahan mengintip dari celah jendela kayu yang tidak tertutup rapat. Apa yang kulihat di dalam ruangan itu adalah sebuah pemandangan yang akan terus menghantui setiap malamku. Sebuah pemandangan yang merobek habis sisa-sisa rasa hormat dan cintaku pada pria yang telah kunikahi. Ruangan itu kosong dari perabotan normal. Lantainya dilapisi oleh karpet hitam yang kotor, dan di tengah-tengahnya tergambar sebuah simbol bintang terbalik yang digambar menggunakan cairan kental berwarna merah gelap, yang bau anyirnya bisa tercium hingga keluar jendela. Darah. Puluhan lilin hitam dinyalakan di setiap sudut ruangan, memberikan pencahayaan yang bergetar dan menyeramkan. Asap kemenyan yang sangat tebal mengepul dari sebuah tungku kuningan, membuat mataku sedikit perih. Di tengah simbol bintang berdarah itu, duduklah Maya. Dia hanya mengenakan kain tipis berwarna hitam yang membalut tubuhnya secara asal-asalan. Rambutnya tergerai berantakan, dan wajahnya dipenuhi oleh coretan-coretan aneh yang menyerupai huruf kuno. Matanya terpejam rapat, bibirnya terus komat-kamit merapalkan mantra dalam bahasa yang sama sekali tidak ku mengerti. Suaranya terdengar berat dan mendengung, seolah bukan berasal dari pita suara manusia normal. Dan di hadapan Maya, bersimpuhlah suamiku. Pria yang biasanya selalu tampil necis dan membanggakan jabatannya, itu kini terlihat begitu menyedihkan. Dia bertelanjang dada, keringat dingin membanjiri pelipisnya. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak ketakutan. Namun ada kilat keserakahan yang tidak bisa disembunyikan dari raut mukanya. Tangannya gemetar hebat memegang sebuah benda yang terlihat seperti gulungan kulit hewan yang sudah mengering. Tiba-tiba, Maya membuka matanya. Bola matanya tampak sepenuhnya putih dalam keremangan cahaya lilin. Dia mengulurkan tangannya yang dihiasi kuku-kuku panjang berwarna hitam, menyodorkan sebuah benda kecil kepada suamiku. Benda itu adalah sebuah jimat yang terbuat dari potongan tulang, entah tulang hewan atau tulang manusia, yang diikat dengan benang merah yang berlumuran darah. "Pegang ini kuat-kuat," desis Maya. Suaranya terdengar seperti dua orang yang berbicara bersamaan. "Ini adalah kunci dari semua kekayaan dan kekuasaan yang kau inginkan. Sang Tuan telah memberikan berkahnya untuk melancarkan semua urusanmu. Uang akan datang seperti air bah, musuh-musuhmu akan hancur,
dan kau akan menjadi raja. Aku melihat suamiku menelan ludah dengan susah payah. Dia menerima jimat tulang itu dengan tangan gemetar. Apakah ini permanen, Maya? Apakah aku akan kaya selamanya? Tanyanya dengan suara serak yang penuh harap. Maya tersenyum. Senyum yang sama persis dengan yang ia tunjukkan di ruang tamuku malam ini. Tentu saja, sayang. Kekayaan ini akan menjadi milikmu selamanya. Tapi, kau tahu aturan mainnya. Sang tuan tidak pernah memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Kontrak darah yang kau pegang itu sudah mencatat namamu. Kau telah meminta kekayaan, dan sebagai gantinya, sang tuan meminta bayaran yang setimpal. Aku sudah memberikan uang. Aku sudah membelikan semua perlengkapan ritual ini. Apalagi yang kurang? Suara suamiku terdengar mulai panik. Sang tuan tidak butuh uang manusia. Tawa Maya menggema mengerikan di ruangan itu. Dia butuh nyawa. Dia butuh energi murni dari rasa sakit dan pengkhianatan. Dan tumbal yang paling sempurna untuk menyempurnakan kontrakmu adalah nyawa dari wanita yang nasibnya terikat sah denganmu. Istrimu. Napas terhenti di tenggorokanku. Tanganku mencengkeram erat lengan jas Faris. Aku berharap aku salah dengar. Aku berharap suamiku akan berdiri, marah, dan menolak persyaratan gila itu. Aku berharap dia masih memiliki secuil hati nurani untuk melindungi wanita yang telah mendampinginya dari nol. Namun, harapanku sia-sia. Suamiku terdiam sejenak, matanya menatap kosong ke arah lantai. Lalu, perlahan-lahan, dia menganggukkan kepalanya. Kapan? Tanyanya dingin, tanpa ada sedikit pun nada penyesalan di suaranya. Malam hari raya suci, jawab Maya, matanya kembali menatap tajam ke arah suamiku. Malam takbiran bulan depan. Saat gema takbir bersahut-sahutan dan pintu langit terbuka, saat itulah pelindung gaib paling lemah bagi mereka yang tidak waspada. Kita akan mengirimkan parsel pengikat kutukan ke rumahmu. Dan kau harus memastikan istrimu menerima benda itu. Setelah dia menyentuh kafan dan tanah kuburan itu, kutukan akan masuk ke dalam darahnya. Dia akan mati perlahan dalam penderitaan yang luar biasa, memuntahkan darah hitam hingga organ dalamnya hancur. Dan setelah dia mati, kontrakmu akan sempurna. Harta kalian akan sepenuhnya menjadi milik kita berdua, dan sang tuan akan memberikan kekayaan yang jauh lebih besar lagi. Bagaimana jika gagal? Tanya suamiku. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Mata Maya seketika berubah menjadi sangat tajam dan mengancam. Tidak boleh gagal. Jika tumbal itu gagal diserahkan tepat pada malam itu, kontrak ini akan berbalik arah. Sang tuan akan marah karena merasa dipermainkan. Jika dia tidak mendapatkan nyawa istrimu, maka dia akan mengambil nyawa orang yang meminta. Nyawamu dan nyawaku. Karena itu, kau harus menyimpan kontrak kulit dan jimat tulang ini dengan sangat aman. Jangan sampai hancur. Jangan sampai disentuh oleh tangan yang tidak suci. Jimat tulang ini adalah pelindung kita, penyalur energi yang memastikan kutukan itu mengarah tepat ke istrimu dan tidak berbalik menyerang kita. Suamiku mengangguk mantap, wajahnya kini berubah menjadi bengis. Aku akan menyimpannya di dalam brankas rahasiaku di ruang kerja rumah. Brankas itu sangat aman, tidak ada yang tahu kata sandinya selain aku. Istriku yang bodoh itu tidak pernah berani masuk ke ruang kerjaku. Dia terlalu sibuk mencuci piring dan mengurus rumah seperti pembantu. Dia tidak akan pernah curiga. Di balik jendela kaca yang dingin itu, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keperihan yang teramat sangat karena sebuah pengkhianatan yang melampaui batas kemanusiaan. Suamiku, pria yang selalu kusiapkan sarapannya, pria yang selalu kudoakan keselamatannya setiap selesai sholat, dengan sadar dan sengaja merencanakan pembunuhanku demi harta yang sebenarnya adalah milikku sendiri. Dia menjual nyawaku kepada iblis hanya untuk memuaskan keserakahan dan egonya yang menjijikkan. Malam itu, di tengah hujan badai di perbukitan gelap, sesuatu di dalam diriku mati dan sesuatu yang baru lahir. Hati seorang istri yang lembut dan penurut telah hancur berkeping-keping, digantikan oleh sebongkah es yang dingin, keras, dan tak tertembus. Aku menatap tajam ke arah suamiku yang sedang mencium bibir Maya di tengah genangan darah dan lilin hitam itu. Aku bersumpah pada diriku sendiri saat itu juga, bahwa aku tidak akan menjadi korban.
Aku tidak akan mati memuntahkan darah di malam takbiran. Jika mereka menginginkan sebuah permainan kematian, maka aku akan memastikan merekalah yang akan membayar harganya dengan penderitaan yang jauh melebihi apa yang mereka rencanakan untukku. Penemuan malam itu bukan hanya membongkar kelemahan mereka, tetapi memberiku sebuah senjata pamungkas yang sangat mematikan. Sebuah senjata yang akan kugunakan untuk menghancurkan mereka hingga ke akar-akarnya. Lamunanku tentang malam penuh hujan di villa terkutuk itu buyar ketika suamiku menggebrak meja kaca di depanku untuk kedua kalinya. Suara benturan yang keras itu membuat cangkir teh di atas meja sedikit bergeser, namun tidak sedikit pun membuatku gentar. Aku menatap lurus ke matanya yang kini memerah karena amarah. Wajah angkuhnya terlihat begitu konyol di mataku sekarang. Dia berdiri menjulang, mencoba mengintimidasi. Namun yang kulihat hanyalah seorang badut serakah yang tidak menyadari bahwa tali lehernya sudah berada dalam genggamanku, menunggu waktu yang tepat untuk kutarik dengan kencang. "Kamu tuli," bentaknya kasar. Urat lehernya menonjol menahan emosi. "Aku bilang tanda tangani surat ini sekarang juga. Atau kamu mau aku benar-benar menyeretmu keluar dari rumah ini malam ini juga? Lihat parsel menjijikan itu. Itu pasti teguran buat istri durhaka sepertimu. Makanya, jangan banyak tingkah dan ikuti saja perintahku." Maya yang duduk santai di sofa masih mempertahankan senyum liciknya. Sesekali ia merapikan rambutnya, menatapku dengan tatapan kasihan yang dibuat-buat, persis seperti predator yang sedang menonton mangsanya meronta-ronta di dalam jaring. Mereka benar-benar mengira aku sedang berada di puncak ketakutan dan keputusasaan. Mereka mengira aku diam karena syok melihat isi parsel berbau anyir itu. Aku menarik napas panjang, sangat panjang, membiarkan udara malam takbiran yang seharusnya suci ini mengisi paru-paruku, mengusir sisa-sisa bau tanah kuburan yang menguar dari kotak di atas meja. Aku menggeser pandanganku dari wajah suamiku ke arah parsel terkutuk itu, lalu kembali menatap mereka berdua dengan ekspresi sedatar tembok beton. "Aku permisi ke dapur dulu," ucapku tenang, suaraku tidak bergetar sama sekali. Sangat kontras dengan situasi tegang yang sedang terjadi. Ruang tamu ini mendadak berbau sangat busuk, dan aku tidak suka rumahku dikotori oleh sampah. Aku akan menyingkirkan parsel ini, lalu melihat opor ayam di kompor. "Kalian tunggu saja di sini, jangan kemana-mana." Tanpa menunggu persetujuan atau balasan dari suamiku yang tampak tertegun dengan reaksi tenangkanku, aku mengulurkan tangan, menutup kembali kotak kardus berisi kain kafan dan potongan jari itu dengan kain sutra hitamnya, lalu mengangkatnya dengan kedua tangan. Aku membalikkan badan, berjalan melangkah dengan anggun meninggalkan ruang tamu. Aku bisa merasakan tatapan mata suamiku yang bingung dan tatapan Maya yang tiba-tiba berubah sedikit waspada menembus punggungku. Namun aku tidak peduli. Langkahku mantap menyusuri lorong rumah yang terang benderang, menuju area dapur yang luas di bagian belakang rumah. Sesampainya di dapur, aku meletakkan parsel itu di atas meja pulau marmer dengan sedikit bantingan, sengaja menciptakan suara yang cukup keras. Aroma opor ayam yang gurih, wangi daun salam, dan lengkuas segera menyapa hidungku, bertabrakan secara aneh dengan aura gelap yang menempel pada kotak hitam tersebut. Aku berjalan ke wastafel, menyalakan keran air dingin, dan mencuci tanganku berkali-kali menggunakan sabun antiseptik. Menggosok sela-sela jariku seolah ingin melunturkan segala kenajisan yang baru saja kusentuh. Sambil mengeringkan tangan menggunakan serbet bersih, aku menatap bayanganku sendiri di pantulan kaca oven yang gelap. Wajah seorang istri yang selama bertahun-tahun selalu berusaha tampil sempurna demi menyenangkan suami, kini terlihat jauh lebih tajam dan dingin. Aku tidak lagi menjadi korban pasif yang hanya bisa menangis meratapi nasib. Aku telah melampaui fase kesedihan itu sebulan yang lalu. Kini, aku adalah perancang panggung sandiwara ini, dan malam ini adalah malam pertunjukan pamungkasku. Aku merogoh saku dasterku dan mengeluarkan ponsel pintar yang sedari tadi sengaja kusimpan dalam mode senyap. Layarnya menyala, menampilkan satu pesan singkat yang masuk beberapa menit lalu dari Faris. Pesan itu sangat singkat, namun memuat bobot kemenangan yang tak ternilai. Semua umpan sudah dimakan. Target sudah masuk perangkap sepenuhnya. Surat resmi sudah di tangan kepolisian. Kami bersiaga. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang jauh lebih mematikan daripada seringai Maya di ruang tamu. Aku mengetik balasan dengan cepat. Mereka sudah datang membawa parsel itu.
Eksekusi tahap 1 dimulai sekarang. Pastikan semua bukti keuangan siap ditayangkan. Setelah mengirim pesan itu, aku bersandar pada meja dapur, membiarkan ingatanku kembali memutar momen krusial yang terjadi tepat 1 minggu yang lalu. Momen di mana aku secara aktif mengambil alih kendali atas nasibku sendiri. Momen di mana aku menyelinap masuk ke dalam kandang singa untuk merampas senjata utama mereka. Malam itu, sekitar jam 2 dini hari, suamiku tertidur pulas di kamar utama setelah menghabiskan setengah botol minuman keras mahal yang selalu ia banggakan. Dengkurannya terdengar berat dan memuakkan. Aku bangkit dari tempat tidur dengan sangat perlahan, memastikan tidak ada sedikit pun perdi kasur yang berderit. Aku berjalan tanpa alas kaki, mengendap-endap keluar dari kamar dan menyusuri lorong menuju ruang kerja suamiku yang selalu terkunci rapat. Aku memiliki kunci cadangan ruangan itu yang kubuat diam-diam berbulan-bulan lalu. Dengan tangan yang sangat tenang, aku membuka pintu kayu jati tersebut dan melangkah masuk ke dalam ruangan yang pengap karena bau asap rokok. Cahaya bulan purnama menyusup melalui celah gorden, memberikan penerangan remang-remang yang cukup untuk membimbing langkahku. Aku langsung menuju ke rak buku besar yang menempel di dinding sebelah kiri. Di balik tumpukan buku-buku manajemen bisnis yang tidak pernah ia baca itu, terdapat sebuah brankas baja tertanam kuat di dinding. Suamiku pernah menyombongkan bahwa tidak ada yang tahu kata sandi brankas ini. Namun, pria yang dibutakan oleh nafsu dan kesombongan biasanya sangat mudah ditebak. Dia tidak memiliki imajinasi yang cukup tinggi untuk membuat kata sandi yang rumit. Aku menekan panel sentuh di brankas tersebut. 6 digit angka. Percobaan pertama. Aku memasukkan tanggal ulang tahunku. Gagal. Layar berkedip merah. Percobaan kedua. Aku memasukkan tanggal pernikahan kami. Gagal lagi. Aku tersenyum sinis. Percobaan ketiga. Dengan napas tertahan, aku memasukkan tanggal lahir Maya yang berhasil didapatkan oleh Faris dari dokumen latar belakang wanita itu. 6 digit angka kutekan. Terdengar bunyi klik yang halus, diikuti oleh lampu indikator yang berubah menjadi hijau. Brankas itu terbuka. Bodoh sekali. Saat pintu baja itu ditarik terbuka, hembusan udara yang sangat busuk langsung menerjang wajahku. Baunya persis seperti bau parsel di ruang tamu saat ini. Campuran antara kapur barus, darah kering, dan daging yang membusuk. Di dalam brankas yang sejuk itu, tidak ada tumpukan uang tunai atau emas batangan. Hanya ada beberapa map dokumen perusahaan, dan di sudut paling gelap, tergeletak sebuah kotak kayu kecil berwarna hitam yang diukir dengan simbol-simbol aneh. Aku memakai sarung tangan karet tipis yang sudah kusiapkan dari saku, lalu mengambil kotak kayu itu dan membukanya. Di dalamnya, tergeletak benda-benda yang selama ini menjadi sumber nyawa bagi ambisi gila suamiku. Selembar gulungan kulit kasar yang dipenuhi tulisan darah, kontrak gaib yang pernah kulihat di villa sebulan lalu. Dan di atas gulungan kulit itu, tergeletak jimat tulang berukuran ibu jari yang diikat kuat dengan benang merah pekat. Jimat tulang pemancar kutukan pelindung Maya. Tanganku tidak gemetar sedikit pun saat aku mengambil jimat tulang yang menjijikkan itu. Aku telah mempersiapkan segalanya. Dari saku sebelah kiri, aku mengeluarkan sebuah tulang sapi kecil yang sudah diamplas dan dibentuk menyerupai aslinya, lengkap dengan lilitan benang merah biasa. Aku meletakkan jimat palsu itu ke dalam kotak kayu, menempati posisi yang sama persis. Suamiku tidak akan pernah menyadari perbedaannya, karena dia terlalu takut untuk menyentuh benda itu lebih lama dari yang diperlukan. Kemudian, aku mengambil gulungan kulit kontrak berdarah tersebut. Aku membacanya sekilas, melihat namaku dan nama suamiku tertulis di sana menggunakan darah. Rasa jijik dan benci kembali mendidih di dadaku, tapi aku tetap fokus. Aku melipat kontrak asli itu, memasukkannya ke dalam kantong plastik ziplock, lalu menyimpannya di balik pakaianku. Sebagai gantinya, aku memasukkan gulungan kertas perkamen biasa yang sudah kubuat kotor agar terlihat mirip. Aku menutup kotak kayu itu, mengembalikannya ke tempat semula, mengunci brankas, dan keluar dari ruangan itu seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Besok paginya, saat suamiku berangkat kerja, aku membakar gulungan kontrak kulit berdarah itu di halaman belakang rumah. Asap hitam legam mengepul ke udara dengan bau yang sangat memuakkan, seolah-olah ada sesuatu yang menjerit kesakitan saat terbakar. Aku mengumpulkan sisa abu pembakaran itu ke dalam sebuah toples kaca kecil. Sedangkan jimat tulang asli milik Maya,
Aku patahkan menjadi 2 bagian dengan palu, merusak ikatan gaibnya, lalu menyimpannya di tempat yang aman. Dan malam ini, semua senjata itu sudah siap kugunakan. Pikiran tentang malam di ruang kerja itu memudar, tergantikan oleh suara langkah kaki yang mendekat ke arah dapur. Suamiku muncul di ambang pintu, wajahnya terlihat gelisah bercampur marah. "Apa yang kamu lakukan lama sekali di sini?" bentaknya, melongok ke arah meja pulau. "Kamu sedang merencanakan sesuatu ya? Cepat ke depan dan tanda tangani surat itu." Maya sudah mulai bosan menunggu. Aku membalikan badan dengan sangat perlahan, menatapnya dengan senyum yang sangat manis, senyum seorang istri yang paling patuh. "Maaf, Mas. Aku hanya sedang menyiapkan hidangan spesial," jawabku lembut, melangkah mendekati panci besar berisi opor ayam di atas kompor. Aku mengambil sebuah mangkuk porselen putih yang sangat cantik, khusus untuk tamu kehormatan. "Ini malam takbiran, kan? Tidak sopan kalau kita tidak menjamu tamu yang sudah jauh-jauh datang membawa parsel. Aku akan menyajikan ketupat dan opor ayam ini untuk kalian berdua. Terutama untuk Maya. Aku punya campuran bumbu rahasia yang khusus kusiapkan untuknya malam ini." Suamiku mendengus kasar, sama sekali tidak menangkap sarkasme dalam nada bicaraku. "Bagus kalau kamu sudah sadar diri. Cepat sajikan. Setelah itu selesaikan urusan suratnya. Jangan harap hidanganmu bisa mengubah keputusanku." Ia berbalik dan kembali berjalan menuju ruang tamu dengan langkah sombong. Aku menatap punggungnya yang menjauh dengan tatapan mematikan. Aku meraih toples kaca kecil berisi abu kontrak gaib dan jimat tulang Maya yang sudah patah 2 dari dalam laci rahasia meja dapur. Aku meletakkan patahan tulang berlumur darah kering itu ke dasar mangkuk porselen putih, lalu menaburkan abu hitam tersebut di atasnya. Setelah itu, barulah aku menyendokkan ketupat yang sudah dipotong-potong dan menyiramnya dengan kuah opor ayam yang kental, menutupi kejutan mematikan di dasar mangkuk dengan sempurna. Mangkuk ini adalah awal dari akhir mereka. Aku meletakkan mangkuk itu di atas nampan, merapikan celemekku, dan berjalan kembali ke ruang tamu. Fase perencanaan telah selesai, saatnya serangan psikologis dimulai. Aku akan menghancurkan kewarasan mereka dari dalam, sebelum menghancurkan hidup mereka di dunia nyata. Malam ini akan menjadi malam raya yang tidak akan pernah mereka lupakan, hingga ke neraka sekalipun. Langkah kakiku terasa begitu ringan saat menyusuri lorong dari dapur menuju ruang tamu. Di atas kedua tanganku, sebuah nampan kayu jati menopang 2 mangkuk porselen putih berisi ketupat dan opor ayam yang masih mengepulkan asap panas. Aroma gurih dari santan, daun jeruk, dan serai bercampur baur di udara, berusaha mengalahkan bau anyir dan busuk yang sedari tadi menguasai rumah ini. Suara takbir dari masjid di ujung jalan masih terdengar mengalun merdu, mengagungkan kebesaran Tuhan di malam yang suci ini. Malam kemenangan bagi mereka yang berpuasa, dan bagiku, malam ini akan menjadi malam kemenangan atas pengkhianatan yang selama ini menggerogoti hidupku. Saat aku melangkah masuk ke ruang tamu, pemandangan yang tersaji di depanku tidak berubah. Suamiku masih duduk dengan angkuh, menyandarkan punggungnya di sofa mahal yang kubeli dengan uangku sendiri, sementara tangan kanannya merangkul pinggang Maya dengan posesif. Kertas-kertas pengalihan aset dan sertifikat rumah masih tergeletak menantang di atas meja kaca, berdampingan dengan kotak parsel hitam berisi kutukan yang mereka siapkan untukku. Mereka menatapku dengan tatapan meremehkan, mengira aku hanyalah seorang istri penurut yang sedang berusaha mengambil hati mereka dengan sepiring makanan agar tidak diusir dari rumah. "Lama sekali," gerutu suamiku dengan nada sinis saat aku meletakkan nampan itu di atas meja. "Kamu pikir dengan memasak makanan murahan seperti ini, keputusanku akan berubah? Jangan mimpi. Maya tidak terbiasa makan masakan kampung seperti ini. Dia biasa makan di restoran bintang 5, bukan makanan hasil sisa uang belanja yang kuberikan padamu." Aku tidak membalas hinaannya. Wajahku tetap tenang, dihiasi oleh sebuah senyuman tipis yang sangat sopan. Aku mengambil mangkuk pertama dan meletakkannya tepat di hadapan suamiku, lalu mengambil mangkuk kedua, mangkuk porselen putih yang di dasar kuahnya tersembunyi kehancuran mereka, dan meletakkannya perlahan di depan Maya. "Silakan dicicipi," ucapku dengan suara yang sangat lembut, menatap tepat ke dalam mata Maya. "Ini bukan masakan kampung biasa. Ini resep khusus yang kubuat malam ini, khusus untuk menyambut tamu istimewa yang sudah repot-repot mengirimkan parsel ke rumahku. Aku jamin,
rasanya akan sangat berkesan sampai mati. Maya mendengus pelan, menatap mangkuk di depannya dengan tatapan jijik. Namun, rasa angkuhnya membuat ia ingin menunjukkan dominasinya di depanku. Ia ingin membuktikan bahwa ia adalah ratu baru di rumah ini yang pantas dilayani. Dengan gaya yang dibuat-buat elegan, ia mengambil sendok perak yang kusediakan. Baiklah, mari kita lihat seberapa menyedihkan usaha terakhirmu ini, ucap Maya dengan senyum mengejek. Mas, aku cicipi sedikit ya, biar dia tidak menangis darah malam ini karena makanannya tidak dihargai. Suamiku tertawa keras, tawa yang terdengar sangat memuakkan. Makan saja sedikit, sayang. Setelah itu, pastikan dia menandatangani surat itu. Aku sudah muak melihat wajahnya. Aku mundur satu langkah, melipat kedua tanganku di depan dada, dan menatap mereka dengan tatapan mata yang tak berkedip. Jantungku berdetak dengan ritme yang sangat teratur. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi keraguan. Yang ada hanyalah antisipasi yang membara, menunggu detik-detik bom waktu itu meledak di wajah mereka. Maya mengaduk kuah opor ayam itu dengan ujung sendoknya. Kuah santan yang kuning keemasan itu tampak menggugah selera, menutupi rahasia kelam yang mengendap di dasarnya. Ia menyendok sedikit kuah dan potongan ketupat, lalu meniupnya pelan sebelum memasukkannya ke dalam mulut. Ia mengunyah dengan lambat, matanya masih menatapku dengan tatapan merendahkan. Biasa saja. Terlalu banyak garam, komentarnya sinis. Ia lalu kembali mengaduk isi mangkuknya lebih dalam, mencari potongan daging ayam. Tiba-tiba, ujung sendok peraknya beradu dengan sesuatu yang keras di dasar mangkuk. Suara dentingan kecil terdengar. Kling. Kening Maya berkerut. Ia mengaduk lagi, mencoba mengangkat benda keras yang ia pikir adalah sepotong tulang ayam. Namun, saat benda itu terangkat ke permukaan kuah kuning tersebut, udara di ruang tamu itu seolah berhenti mengalir. Sesuatu yang hitam dan pekat mulai luntur dari benda tersebut, mengubah warna kuah opor di sekitarnya menjadi sehitam tinta. Abu dari kontrak gaib yang telah kubakar siang tadi mulai bercampur dengan kuah panas itu, menebarkan bau gosong yang sangat menusuk, persis seperti bau daging yang terbakar di atas bara api. Dan di tengah-tengah sendok perak itu, tergeletak sebuah benda yang sangat dikenalnya. Itu bukan tulang ayam. Itu adalah jimat tulang berwarna kuning kecoklatan yang dililit oleh benang merah pekat. Jimat itu kini sudah patah menjadi dua bagian yang tidak lagi menyatu. Permukaannya dipenuhi retakan kasar akibat hantaman palu yang kulayangkan. Sisa-sisa abu hitam menempel di patahan tulang tersebut, melambangkan hancurnya sebuah perjanjian darah dengan iblis. Mata Maya terbelalak begitu lebar hingga bola matanya hampir melompat keluar dari rongganya. Wajahnya yang tadi dihiasi riasan tebal dan senyum angkuh, kini berubah sepucat mayat dalam hitungan detik. Napasnya tercekat di tenggorokan, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Tangan yang memegang sendok itu mulai bergetar hebat, sangat hebat hingga kuah opor hitam itu tumpah menetes ke atas meja kaca dan mengotori gaun merah mahalnya. Ada apa, sayang? Tulangnya keras? Tanya suamiku yang belum menyadari apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ia menoleh ke arah Maya dengan kening berkerut. Namun Maya tidak menghiraukannya. Teriakan melengking yang sangat mengerikan tiba-tiba pecah dari tenggorokan Maya. Teriakan itu bukan teriakan manusia biasa. Itu adalah lengkingan keputusasaan, ketakutan yang absolut, dan rasa sakit yang tak terbayangkan. Ia membanting sendok itu ke atas meja hingga mangkuk porselennya pecah berantakan. Pecahan jimat tulang itu terlempar ke pangkuannya, bersama dengan kuah hitam yang bau busuknya kini menyebar ke seluruh penjuru ruangan, mengalahkan bau bunga melati dan wangi masakan. Tidak. Tidak mungkin. Jerit Maya histeris, suaranya pecah dan parau. Ia melompat dari sofa, mundur beberapa langkah hingga menabrak dinding ruang tamu. Tangannya menggaruk-garuk leher dan dadanya sendiri dengan kasar, seolah ada api yang membakar dari dalam kulitnya. Kuku-kukunya yang panjang meninggalkan bekas cakaran merah yang mulai berdarah di kulit putihnya. Suamiku terlonjak kaget dari tempat duduknya. Wajahnya dipenuhi kebingungan dan kepanikan. Maya, kamu kenapa? Maya. Ia berusaha mendekati wanita itu, namun Maya mengibaskan tangannya dengan kasar, menolak untuk disentuh. Jimatku. Jimat pelindungku. Teriak Maya sambil menunjuk dengan jari gemetar ke arah patahan tulang di atas meja.
Matanya melotot liar ke arah suamiku. Kamu taruh di mana jimat itu, keparat bodoh? Kamu bilang berangkasmu aman. Kamu bilang tidak ada yang tahu kata sandinya. Kenapa benda itu ada di sini dalam keadaan hancur? Suamiku menatap patahan tulang di atas meja, lalu wajahnya berubah menjadi pias. Ia mengenali benda itu. Benda yang ia simpan rapat-rapat di sudut paling gelap di dalam berangkas ruang kerjanya. Napas suamiku mulai memburu. Keringat dingin sebesar biji jagung bermunculan di dahinya. Ia menoleh ke arahku dengan tatapan tidak percaya, seolah ia sedang melihat sesosok hantu. Aku masih berdiri di tempat yang sama, tak bergeser 1 inci pun. Senyum dingin tak pernah lepas dari bibirku. Aku menatap Maya yang kini jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung sambil memegangi kepalanya. Kamu mencari pelindungmu, Maya? Suaraku mengalun pelan namun memotong jeritannya seperti sebuah pisau es. Jimat itu sudah kupatahkan minggu lalu. Dan kontrak kulit berdarah yang kalian buat dengan iblis itu? Sudah kubakar menjadi abu. Dan abunya baru saja kamu telan bersama kuah opor buatan istri yang kalian remehkan ini. Kau gila, jerit Maya. Air mata hitam bercampur maskara mengalir deras di pipinya. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan. Kutukan itu, tumbal itu, malam ini batas waktunya. Jika pelindungnya hancur dan tumbalnya tidak mati, sang tuan akan mengambil nyawaku. Dia akan datang malam ini. Dia sudah ada di sini. Maya mulai bertingkah seperti orang kesurupan. Ia merangkak di lantai, bersembunyi di balik sofa, menutupi telinganya sambil terus menggumamkan kata-kata yang tidak jelas. Udara di ruang tamu mendadak terasa sangat dingin dan berat. Lampu kristal di langit-langit berkedip-kedip beberapa kali sebelum kembali menyala terang. Serangan psikologis pertama telah berhasil dengan sempurna. Aku telah menghancurkan kewarasan wanita pemuja iblis itu dengan menghancurkan satu-satunya hal yang memberinya rasa aman. Ia tahu bahwa iblis yang ia sembah tidak mengenal ampun bagi mereka yang gagal membayar hutang darah, dan malam ini, nyawanyalah yang menjadi bayarannya. Suamiku menatap Maya yang meringkuk ketakutan, lalu menatapku. Wajahnya kini memerah padam, urat-urat di leher dan dahinya menonjol keluar. Ketakutannya dengan cepat berubah menjadi amarah yang meledak-ledak. Harga dirinya sebagai pria yang merasa berkuasa terluka parah. Ia menyadari bahwa istri bodoh yang selama ini ia injak-injak ternyata telah menyusup ke dalam rahasia tergelapnya dan menghancurkannya. Perempuan jalang, raung suamiku, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Ia melangkah maju dengan cepat, mengepalkan tangan kanannya kuat-kuat, bersiap untuk menghancurkan wajahku. Berani-beraninya kamu membongkar berangkasku. Kamu meracuni Maya. Akan kubunuh kamu malam ini juga pakai tanganku sendiri. Aku tidak memejamkan mata. Aku tidak mundur. Aku berdiri tegak, menatap lurus ke matanya yang menyala penuh kebencian, menunggu serangan pamungkas yang akan segera mengakhiri sisa-sisa kesombongannya malam ini. Tangan suamiku terangkat tinggi ke udara, siap melayangkan pukulan keras ke wajahku. Angin dari gerakannya bahkan sudah bisa kurasakan menerpa kulit pipiku. Namun, sebelum kepalan tangan itu sempat menyentuh sehelai pun rambutku, suara gebrakan pintu yang luar biasa keras menghentikan gerakannya di udara. Pintu utama rumah kami, yang sengaja tidak kukunci rapat setelah kepulangan suamiku tadi, ditendang terbuka dari luar hingga membentur dinding dengan suara memekakkan telinga. Angin malam yang dingin berhembus masuk, menyapu sisa-sisa bau anyir di ruang tamu. Di ambang pintu, berdiri sosok tegak pria parubaya dengan setelan jas abu-abu yang rapi dan raut wajah sedingin es. Faris, pengacara pribadiku. Di belakangnya, berdiri 2 orang pria berbadan tegap dengan seragam safari hitam, petugas keamanan pribadi yang selalu bersiaga atas perintah Faris. Sentuh dia 1 sentimeter saja, dan aku pastikan tanganmu itu tidak akan pernah bisa digunakan lagi untuk seumur hidupmu. Suara Faris menggema tajam, memotong ketegangan di ruangan itu seperti pedang samurai. Suamiku membeku. Kepalan tangannya perlahan turun. Ia menoleh ke arah pintu dengan wajah pias, bingung melihat kehadiran orang asing di rumahnya di tengah malam perayaan Idul Fitri. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke rumahku tanpa izin. Keluar atau aku panggil polisi, gertak suamiku, mencoba menutupi kepanikannya dengan sisa-sisa keangkuhan yang ia miliki. Ia berdiri membusungkan dada,
merasa sebagai pemilik sah wilayah ini. Aku melangkah maju, melewati suamiku begitu saja seolah dia hanya seonggok sampah yang menghalangi jalan. Aku berdiri di samping Faris, menatap pria yang telah mengkhianatiku itu dengan tatapan penuh kemenangan. Mereka tidak masuk ke rumahmu, Mas, ucapku dengan nada suara yang sangat tenang dan mematikan. Mereka masuk ke rumahku. Atas izinku. Suamiku mengerutkan kening. Wajahnya memancarkan kebingungan yang luar biasa. Rumahmu? Kamu sudah gila ya? Rumah ini kubeli dengan uangku. Sertifikatnya atas namaku. Lihat surat ini. Ia menunjuk ke arah tumpukan map yang ia lemparkan ke meja kaca tadi. Aku memberi isyarat kecil pada Faris. Tanpa banyak bicara, Faris melangkah maju ke arah meja kaca. Ia mengeluarkan sebuah koper tipis dari balik punggung salah satu pengawalnya, lalu meletakkannya di atas meja, tepat di sebelah surat pengalihan aset bodoh milik suamiku. Dengan bunyi klik yang tegas, Faris membuka koper tersebut. Di dalamnya, tersusun rapi tumpukan dokumen resmi yang disegel dengan materai dan stempel notaris berhologram. Silakan periksa sendiri, Tuan, ucap Faris dengan nada resmi yang sangat merendahkan. Ia mengambil sebuah dokumen tebal dan membukanya tepat di depan wajah suamiku. Ini adalah sertifikat asli rumah ini. Dan ini adalah dokumen perjanjian pembelian awal. Nama yang tertera sebagai pemilik sah tunggal sejak sebelum rumah ini dibangun adalah nyonya saya, istri Anda sendiri. Nama Anda di sertifikat yang Anda pegang itu hanyalah hak pakai sementara yang bisa dicabut kapan saja, sesuai dengan klausul tersembunyi yang Anda tanda tangani tanpa Anda baca bertahun-tahun yang lalu. Wajah suamiku seketika kehilangan warnanya. Ia merebut dokumen itu dari tangan Faris, matanya bergerak cepat membaca barisan kalimat hukum yang tertera di sana. Tangannya mulai gemetar. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pemalsuan. Aku yang membayar cicilannya. Aku bekerja keras untuk rumah ini. Bantahnya dengan suara yang mulai terdengar panik dan putus asa. Anda membayarnya dari rekening yang secara otomatis disuntikkan dana oleh perusahaan proksi milik istri Anda. Setiap tanggal muda, potong Faris tanpa ampun. Istri Anda yang mensubsidi seluruh ilusi kebanggaan Anda sebagai kepala keluarga. Rumah ini, mobil yang Anda pakai, hingga perabotan yang Anda duduki, semuanya adalah milik mutlak klien saya. Suamiku terhuyung mundur, seolah baru saja dipukul telak di ulu hati. Ia menatapku dengan mata terbelalak, napasnya tersengal. Maya, yang masih meringkuk ketakutan di sudut ruangan sambil menggumamkan doa-doa sesat, seolah tidak lagi menjadi fokusnya. Kehancuran egonya yang selama ini ia bangun di atas kebohongan jauh lebih menyakitkan baginya daripada ancaman gaib. Kamu membohongiku selama ini. Desis suamiku padaku, mencoba memutarbalikkan fakta seolah-olah akulah yang bersalah. Kamu menyembunyikan semua ini dariku dan membiarkanku terlihat seperti orang bodoh. Kamu memang bodoh, Mas, jawabku tajam. Aku memberimu segalanya. Kesempatan, rumah, jabatan, dan kepercayaan. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu merampokku, kamu mengkhianatiku, dan kamu menjual nyawaku pada iblis demi wanita rendahan di sudut sana. Faris tidak membiarkan suamiku bernapas lega. Serangan faktual belum selesai. Ia kembali mengambil sebuah map berwarna merah darah dari dalam kopernya dan melemparkannya ke dada suamiku, hingga pria itu harus menangkapnya agar tidak jatuh ke lantai. Buka map itu, perintah Faris. Dengan tangan yang masih gemetar, suamiku membuka map merah tersebut. Matanya menyapu kertas berlogo perusahaan properti tempat ia bekerja. Detik berikutnya, kakinya benar-benar lemas. Ia ambruk terduduk di atas sofa. Kertas itu terlepas dari genggamannya dan melayang jatuh ke lantai. Surat pemutusan hubungan kerja tidak hormat. Bacaku keras-keras, menginjak kertas itu dengan ujung sepatuku. Berlaku efektif sejak kemarin sore. Kamu bukan lagi direktur operasional. Kamu adalah pengangguran, Mas. Kalian tidak bisa melakukan ini. Aku punya kontrak. Aku direktur yang membawa untung besar untuk perusahaan. Teriaknya histeris, air mata keputusasaan mulai menggenang di pelupuk matanya. Faris tertawa sinis. Perusahaan yang Anda banggakan itu adalah salah satu anak perusahaan dari holding korporasi milik istri Anda. Nyonya sayalah yang mempekerjakan Anda. Dan nyonya saya pula yang memecat Anda.
Dan soal untung besar yang Anda sebutkan. Faris mengambil sebuah flash disk dari sakunya. Ia berjalan menuju layar televisi pintar berukuran 70 inci yang menempel di dinding ruang tamu, lalu menancapkan flash disk tersebut ke lubang port di belakangnya. Kita akan melihat seberapa besar keuntungan yang Anda bawa, dan kemana sebenarnya uang miliaran itu mengalir. Lanjut Faris sambil meraih remote televisi. Layar televisi raksasa itu menyala terang, menerangi ruang tamu dengan cahaya yang menyilaukan. Tampilan pertama yang muncul adalah deretan tabel mutasi rekening. Bukti penggelapan dana. Rekaman transfer ratusan juta yang berulang kali dikirim dari rekening perusahaan ke rekening atas nama Maya, dan aliran dana besar ke sebuah yayasan fiktif yang ternyata adalah alamat sebuah padepokan pesugihan di kaki gunung. Suamiku menutup wajahnya dengan kedua tangan. Erangan putus asa keluar dari mulutnya. Bukti itu tidak bisa disangkal. Dokumen itu adalah tiket emas menuju penjara selama belasan tahun. Ia telah merampok uang istrinya sendiri untuk membiayai wanita pemuja iblis. Namun, hukuman belum berakhir. Faris menekan tombol next pada remote. Tabel angka itu menghilang, digantikan oleh sebuah video beresolusi tinggi. Ruang tamu kami mendadak dipenuhi oleh cahaya merah redup dari layar televisi. Suara dengungan mantra yang berat dan mengerikan menggema dari speaker, menenggelamkan suara takbir di luar sana. Di layar itu, terlihat jelas adegan di villa terpencil sebulan yang lalu. Suamiku dalam keadaan setengah telanjang, bersimpuh di depan Maya di tengah lingkaran bintang berdarah. Suara mereka berdua saat merencanakan kematianku terdengar sangat jernih. Tumbal yang paling sempurna untuk menyempurnakan kontrakmu adalah nyawa istrimu. Suara Maya di video itu menggema ke seluruh penjuru ruangan. Aku akan menyimpannya di dalam brankas rahasiaku. Istriku yang bodoh itu tidak pernah berani masuk ke ruang kerjaku. Suara suamiku sendiri menimpali, terdengar begitu kejam dan penuh keserakahan. Mendengar suaranya sendiri merencanakan pembunuhan, suamiku menjerit dan merangkak menuju televisi. Matikan. Matikan benda itu. Kumohon, matikan. Ia berusaha mencabut kabel televisi, namun salah satu pengawal Faris dengan cepat menendang tangannya, membuatnya tersungkur kembali ke lantai. Di sudut ruangan, Maya yang mendengar suara mantranya sendiri diputar ulang, semakin kehilangan kewarasannya. Ia menjambak rambutnya sendiri hingga rontok, menjerit-jerit bahwa sang tuan sudah marah karena rahasianya dibongkar. Ia menatap ke arah bayangan gelap di sudut plafon rumah, berteriak meminta ampun pada sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Aku berdiri di tengah kekacauan yang kubuat sendiri. Rumah yang dulunya penuh kebohongan ini kini menjadi panggung pengadilan yang paling jujur. Aku menatap suamiku yang menangis terseduh-seduh di lantai, meringkuk seperti cacing tanah yang diinjak. Semua ilusi kekuasaannya telah hancur. Jabatan, harta, harga diri, dan kedok sempurnanya telah kurobek habis tak bersisa. Ia kini benar-benar telanjang di hadapan kebenarannya sendiri. Seorang pencuri, pengkhianat, dan calon pembunuh yang gagal. Malam ini kamu mengancam akan membuangku ke jalanan hanya dengan baju di badan. Mas, ucapku dingin, berjongkok di hadapannya dan mengangkat dagunya dengan ujung jariku. Sekarang, kuberikan ancaman itu kembali padamu. Tapi bedanya, ancamanku adalah kenyataan yang akan kamu jalani mulai detik ini. Suara lengkingan histeris Maya berpadu dengan dengungan mantra berbahasa aneh yang memancar dari pengeras suara televisi raksasa di ruang tamu kami. Kekacauan yang tercipta di dalam rumah mewah ini begitu memekakan telinga, menenggelamkan gema takbir suci yang sedari tadi berkumandang dari masjid kompleks. Pintu utama rumah yang sengaja kubiarkan terbuka lebar oleh Faris dan para pengawalnya kini menjadi gerbang kehancuran bagi suamiku dan selingkuhannya. Angin malam yang berhembus masuk tidak mampu mengusir bau busuk yang menguar dari kuah opor hitam berampur abu jimat, serta aroma tanah kuburan dari parsel terkutuk yang masih tergeletak di atas meja. Keributan yang luar biasa bising ini akhirnya memancing perhatian lingkungan sekitar. Di luar pagar, sayup-sayup mulai terdengar suara langkah kaki yang terburu-buru dan bisik-bisik kebingungan. Malam takbiran adalah momen di mana warga kompleks biasanya berkeliling untuk bersilaturahmi atau sekadar membagikan makanan. Dan malam ini, rumahku menjadi tontonan utama. Sesosok wanita paruh baya berpakaian gamis rapi muncul di ambang pintu yang terbuka. Ia adalah Ibu Fatimah,
ketua RT di kompleks perumahan kami yang sangat disegani karena ketegasannya. Di belakang Ibu Fatimah, mengekor belasan warga kompleks yang tadinya sedang berjalan-jalan malam. Mereka semua mematung di teras. Mata mereka terbelalak menatap pemandangan mengerikan di dalam ruang tamuku. Astagfirullahaladzim. Ada apa ini ribut-ribut malam takbiran? Seru Ibu Fatimah dengan suara lantang yang mengalahkan suara televisi. Tangannya spontan menutup hidung saat bau anyir dan busuk dari ruang tamu menyengat penciumannya. Mata Ibu Fatimah menyapu sekeliling ruangan, melihat pecahan mangkuk porselen, kuah hitam yang tumpah di atas karpet mahal, Maya yang merangkak dan mencabuti rambutnya sendiri di sudut ruangan, serta suamiku yang terduduk lemas di lantai dengan wajah pucat pasi. Tatapan Ibu Fatimah kemudian beralih ke arah televisi pintar yang masih menayangkan video ritual pesugihan berdarah di villa terpencil itu. Di layar, suamiku yang setengah telanjang sedang bersujud di depan Maya, sementara darah segar mengalir membentuk simbol bintang. Warga yang berdiri di belakang Ibu Fatimah mulai berteriak kaget. Beberapa ibu-ibu bahkan memalingkan wajah dan merangkul anak-anak mereka menjauh dari pintu. Itu Pak Danu? Apa yang sedang dia lakukan? Ya Tuhan, itu ritual sesat. Bisik salah seorang tetangga yang berdiri di dekat jendela. Suaranya dipenuhi nada jijik dan ngeri. Bisikan itu menyebar dengan cepat seperti api yang membakar rumput kering. Warga yang selama ini mengenal suamiku sebagai pria karir yang sukses, dermawan, dan rajin menyapa saat berangkat kerja, kini melihat wujud aslinya yang paling hina. Suamiku, menyadari kehadiran Ibu Fatimah dan para tetangga, tiba-tiba tersadar dari kelumpuhan mentalnya. Kepanikannya memuncak. Rasa malu yang luar biasa besar menghantam egonya. Ia berusaha merangkak bangun, berlari ke arah pintu untuk menghalangi pandangan mereka. Ibu Fatimah, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan salah paham. Ini tidak seperti yang kalian lihat, teriak suamiku dengan suara bergetar dan parau. Ia melambaikan tangannya dengan panik, mencoba menutupi layar televisi dari pandangan warga. Ini semua fitnah. Istri saya sudah gila. Dia mengedit video itu untuk menjatuhkan saya karena saya mau menceraikannya. Dia tidak waras. Aku mendengus pelan, menatap betapa menyedihkan pria yang sedang berusaha mencari simpati dengan kebohongan murahannya itu. Aku melangkah maju, berdiri di samping Faris, dan menatap langsung ke arah Ibu Fatimah serta kerumunan tetangga. Wajahku tetap tenang, sangat kontras dengan kepanikan suamiku. Video itu bukan editan, Ibu Fatimah. Ucapku dengan suara yang jernih dan tegas, memastikan setiap orang di luar sana mendengarnya. Pria yang selama ini kalian hormati sebagai warga teladan, diam-diam telah menggelapkan uang perusahaanku hingga miliaran rupiah. Dan malam ini, dia membawa selingkuhannya ke rumahku, memaksaku menandatangani surat penyerahan aset, sekaligus mengirimkan parsel itu untuk membunuhku. Aku menunjuk ke arah kotak kardus berbalut kain sutra hitam di atas meja. Ibu Fatimah dan beberapa warga yang penasaran sedikit memajukan langkah mereka untuk melihat apa yang kutunjuk. Saat mereka melihat gundukan tanah basah, kain kafan kotor, dan 3 potongan jari manusia yang pucat di dalam kotak tersebut, jeritan ngeri kembali pecah. Beberapa tetangga bahkan mulai mual dan mundur menjauh. Potongan jari manusia, jerit Ibu Fatimah, wajahnya pias seketika. Kalian membawa potongan mayat ke kompleks kita. Ya Allah, ini sudah tindakan kriminal. Pak Danu, kamu benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu. Bukan. Itu bukan milikku. Suamiku membantah dengan histeris, menunjuk ke arah Maya yang masih menggumamkan kata-kata tidak jelas di sudut ruangan. Itu milik perempuan jalang itu. Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang bilang butuh tumbal. Aku cuma ikut-ikutan. Aku dijebak. Tolong percaya padaku. Suamiku yang arogan kini saling lempar kesalahan dengan selingkuhannya sendiri. Ia tidak segan-segan menginjak wanita yang beberapa menit lalu ia sebut sebagai ratu dan pembawa hokinya. Sungguh pemandangan yang sangat memuakkan sekaligus memuaskan bagiku. Maya yang mendengar namanya diteriakan, tiba-tiba menoleh dengan mata melotot. Ia tertawa melengking, tawa orang gila yang sudah kehilangan kewarasan sepenuhnya. Kau yang memintanya. Kau yang haus harta. Jerit Maya sambil menunjuk wajah suamiku dengan kukunya yang berdarah. Kau yang setuju menumbalkan istrimu sendiri.
Sekarang Sang Tuan marah. Sang Tuan akan mencabut nyawa kita berdua malam ini. Kau tidak akan bisa lari. Pertengkaran menjijikkan antara dua pengkhianat itu tiba-tiba dihentikan oleh suara sirine polisi yang meraung-raung membelah keheningan malam kompleks perumahan. Cahaya lampu rotator berwarna merah dan biru berkelebat menyapu dinding rumah dan kerumunan warga. 3 mobil patroli polisi berhenti tepat di depan pagar rumahku. Pintu mobil terbuka, dan beberapa petugas berseragam keluar dengan cepat. Dari arah belakang kerumunan warga, muncullah sesosok pria tegap dengan pakaian preman namun mengenakan jaket bertuliskan identitas kepolisian. Ia adalah Bima, seorang perwira kepolisian berpangkat inspektur yang merupakan rekanan Faris. Bima melangkah masuk melewati warga yang otomatis memberikan jalan untuknya. Wajahnya keras dan penuh ketegasan, matanya langsung menyapu seluruh tempat kejadian perkara. Selamat malam. Saya Inspektur Bima. Tolong semua warga yang tidak berkepentingan mundur dari area teras. Ini adalah tempat kejadian perkara, ucap Bima dengan suara bariton yang berat dan berwibawa. 2 orang anggotanya segera memasang garis polisi kuning melintang di depan pintu masuk, membatasi warga agar tidak masuk lebih dalam, namun tetap membiarkan mereka menjadi saksi dari penghakiman publik ini. Faris melangkah maju menyambut Bima, menjabat tangan perwira polisi itu secara profesional. Terima kasih sudah datang tepat waktu, Inspektur. Semua bukti yang saya laporkan tadi sore sudah lengkap dan ada di ruangan ini. Bima mengangguk. Matanya langsung tertuju pada kotak parsel di atas meja kaca. Ia memberi isyarat kepada tim identifikasinya yang segera masuk membawa koper peralatan. Salah satu petugas mengenakan sarung tangan forensik, mendekati meja, dan memeriksa isi kotak tersebut dengan senter kecil. Lapor, Komandan. Positif. 3 ruas jari manusia, diperkirakan dari jenazah yang belum lama dikuburkan, dilihat dari tingkat pembusukannya. Tanah dan kain kafan ini juga identik dengan material makam. Lapor petugas forensik itu dengan suara yang terdengar jelas oleh warga di luar. Bisik-bisik warga kembali meledak. Hinaan, cacian, dan sumpah serapah mulai dilontarkan kepada suamiku. Mereka tidak menyangka hidup bertetangga dengan seorang pelaku ilmu hitam dan pencuri mayat. Bima menoleh menatap suamiku dan Maya dengan tatapan mengintimidasi. Danu dan Maya, kalian berdua resmi ditahan malam ini atas berbagai tuduhan. Penipuan, penggelapan dana perusahaan dalam jumlah masif, percobaan pembunuhan berencana, serta tindak pidana pencurian dan perusakan fasilitas pemakaman umum untuk pencurian organ tubuh manusia. Mendengar rentetan pasal berlapis itu, kaki suamiku benar-benar tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Ia ambruk ke lantai, merangkak dengan lututnya menuju ke arahku. Wajah angkuhnya telah sirna, digantikan oleh air mata dan ingus yang menjijikkan. Tangannya mencoba menggapai ujung kakiku, namun salah satu pengawal Faris dengan sigap menendang tangannya menyingkir. Aku mohon ampuni aku. Tangis suamiku meraung-raung. Suaranya terdengar begitu menyedihkan dan memalukan di depan puluhan pasang mata tetangga yang dulu menghormatinya. Aku hilaf. Aku dibutakan oleh ilmu hitam perempuan itu. Tolong cabut laporanmu. Aku ini suamimu. Aku kepala keluargamu. Kamu tidak mungkin tega memenjarakan suamimu sendiri. Beri aku kesempatan kedua. Aku akan menceraikan dia dan kita mulai dari awal. Tolong aku. Aku menunduk menatap makhluk hina yang meratap di bawah sepatuku. Tidak ada secuil pun rasa kasihan di hatiku. Semuanya sudah mati terbunuh pada malam saat aku melihatnya menyetujui kontrak darah di villa itu. Kesempatan kedua, suaraku terdengar sedingin es di kutub utara. Kamu telah menghancurkan kesempatan keduamu saat kamu menarik tabungan kita untuk membeli tanah kuburan. Kamu membuang kesempatan itu saat kamu membongkar brankas untuk menyimpan jimat pembunuhku. Kamu bukan lagi suamiku. Mulai detik ini, kamu hanyalah sampah bagiku. Aku mengangkat wajahku, menatap tajam ke arah 2 petugas keamanan kompleks yang kebetulan ikut hadir di antara kerumunan warga. Pak Satpam, panggilku lantang. Kedua petugas keamanan berseragam biru itu langsung bersikap tegap. Tolong bawa masuk 2 tong sampah besar dari depan rumah ke sini. Perintahkan asisten rumah tangga saya untuk memasukkan semua pakaian dan barang pribadi milik laki-laki ini ke dalam tong sampah tersebut, lalu buang keluar pagar rumah saya malam ini juga.
Rumah ini harus dibersihkan dari segala macam kotoran sebelum matahari terbit. Perintahku disambut dengan keheningan sesaat. Sebelum akhirnya Ibu Fatimah menganggukkan kepalanya dengan tegas tanda mendukung penuh keputusanku. Lakukan saja, Pak Satpam. Orang seperti dia memang pantas dibuang ke tempat sampah. Dia sudah menodai malam suci di kompleks kita. Seru Ibu Fatimah yang langsung disetujui oleh sorakan marah dari warga lainnya. Bima memberi isyarat kepada anggotanya. 2 orang polisi bertubuh besar segera menarik paksa suamiku agar berdiri. Ia meronta-ronta, menangis, dan terus meneriakkan namaku, meminta ampunan yang tidak akan pernah ia dapatkan. Di sudut lain, polisi yang memborgol Maya harus bersusah payah karena wanita itu terus melawan layaknya binatang buas. Maya menggigit, mencakar, dan terus berteriak tentang bayangan hitam mengerikan yang katanya sedang berdiri di belakangku, menunggu untuk mencabut nyawanya. Bawa mereka pergi. Hawa di rumah ini sudah terlalu kotor. Perintah Bima dengan tegas. Malam itu, diiringi sorakan cemoohan, tatapan jijik dari para tetangga, serta kilatan lampu merah biru dari mobil polisi, suamiku dan Maya diseret keluar dari rumah megah yang selama ini menjadi tempat mereka bernaung dari kebohongan. Suamiku sempat menoleh ke belakang untuk yang terakhir kalinya, menatapku dengan mata yang memancarkan penyesalan yang sangat dalam dan keputusasaan yang absolut. Namun aku hanya membalas tatapannya dengan sebuah senyuman tipis yang sangat dingin, lalu berbalik memunggunginya. Pintu rumah akhirnya kututup rapat, mengunci mereka di luar sana, dalam kegelapan masa depan yang telah mereka hancurkan dengan tangan mereka sendiri. Babak penghakiman telah usai, dan kemenanganku malam ini terasa sangat mutlak. Waktu terus berjalan, menyembuhkan luka dan mengubur memori-memori kelam ke dalam peti masa lalu. 2 tahun telah berlalu sejak malam takbiran yang mengerikan itu. Udara pagi musim semi di London terasa sangat sejuk dan menyegarkan. Aku berdiri di balkon sebuah penthouse super mewah yang berada di lantai 60, menatap pemandangan sungai Thames yang berkilauan ditimpa cahaya matahari pagi. Angin sepau-sepau mempermainkan ujung gaun sutra putih yang kukenakan. Segelas teh chamomile hangat berada di tanganku, memberikan ketenangan yang dulu selalu kurindukan. Hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Namun berbeda dengan 2 tahun lalu di mana aku berkutat dengan keringat di dapur dan berujung pada teror pesugihan, hari ini aku merayakannya dengan penuh kedamaian dan kemerdekaan. Aku tidak lagi menyembunyikan identitasku sebagai pewaris kerajaan bisnis keluargaku. Sejak malam penghakiman itu, aku secara resmi mengambil alih kursi kepemimpinan perusahaan dari balik layar. Aku terbang berkeliling dunia, memimpin rapat-rapat penting, melakukan ekspansi bisnis besar-besaran, dan melipat gandakan kekayaan keluargaku hingga berkali-kali lipat. Tidak ada lagi istri penurut yang dipandang sebelah mata. Kini, aku adalah seorang direktur utama yang disegani oleh para kompetitor dan dihormati oleh ribuan karyawanku. Kehidupanku kini bergelimang harta yang berkah, kedamaian hati yang tak ternilai, dan kebebasan mutlak dari manusia-manusia beracun. Suara bel pintu penthouse berdenting halus. Tak lama kemudian, asisten pribadiku mengantarkan seorang tamu ke ruang keluarga yang luas. Aku berbalik dari balkon dan tersenyum melihat sosok Faris yang berjalan masuk dengan setelan jas rapinya seperti biasa. Pria parubaya itu selalu setia mendampingiku, menjadi tameng sekaligus pedang dalam urusan hukumku. Selamat Idul Fitri, Nyonya Aurelia. Mohon maaf lahir dan batin, ucap Faris sambil menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat. Selamat Idul Fitri juga, Pak Faris. Silakan duduk, balasku hangat, mempersilakannya duduk di sofa kulit berwarna krem yang sangat empuk. Apakah Anda membawa laporan yang saya minta sebelum Anda terbang ke sini? Faris mengangguk. Wajah profesionalnya kembali terpasang. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map hitam berisi dokumen tebal. Ini adalah ritual tahunanku. Di setiap hari kemenangan, aku selalu meminta Faris memberikan laporan terkini tentang kondisi 2 manusia yang telah mencoba mengambil nyawaku. Bukan karena aku masih peduli, melainkan sebagai pengingat bagiku tentang seberapa tajamnya keadilan Tuhan dan alam semesta bekerja membalas kejahatan hambanya. Semuanya sudah saya rangkum di sini, Nyonya. Faris meletakkan map itu di atas meja marmer di hadapanku. Hukuman duniawi dan hukuman lain, mereka berjalan jauh lebih parah dari yang kita perkirakan. Mari kita mulai dari Dano.
Mendengar nama itu, wajahku tidak menunjukkan emosi apapun. Namanya tidak lagi memicu rasa sakit, hanya sebuah kekosongan. Mantan suami Anda saat ini masih mendekam di sel isolasi blok dengan keamanan maksimum di Lapas Nusa Kambangan. Jelas Faris dengan suara berat yang menggemakan kepastian absolut. Hukumannya yang total mencapai 19 tahun penjara telah menghancurkan fisiknya. Ia jatuh miskin setelah semua aset hasil penggelapannya kita sita dan kita kembalikan ke perusahaan. Tidak ada satupun keluarganya yang mau menjenguknya setelah berita tentang keterlibatannya dengan ilmu hitam pencurian makam tersebar luas. Namun, siksaan terberatnya bukanlah dinding penjara itu. Faris mengeluarkan selembar laporan dari sipir penjara dan dokter lapas. Menurut laporan medis dan kesaksian para penjaga lapas, Danu mengalami halusinasi visual dan auditori yang sangat ekstrim. Setiap malam, ia berteriak histeris, membenturkan kepalanya sendiri ke jeruji besi hingga berdarah. Ia mengaku bahwa selnya dipenuhi oleh bayangan-bayangan hitam yang mencekiknya. Bayangan itu terus berbisik di telinganya, menagih janji dan hutang darah yang gagal ia bayar di malam takbiran itu. Tubuhnya kini kurus kering. Berat badannya turun lebih dari 30 kilogram. Kulitnya dipenuhi kudis dan luka akibat ia terus menggaruk dirinya sendiri, mengira ada belatung yang merayap di bawah kulitnya. Ia tidak pernah bisa tidur dengan tenang barang 1 jam pun. Teror psikologis dan gaib dari kontrak yang ia buat sendiri kini menggerogoti kewarasannya secara perlahan di dalam sel yang sempit dan gelap itu. Aku menghela napas panjang, menyesap teh camomileku dengan tenang. Keadilan sungguh puitis. Pria yang dulu begitu terobsesi pada kekayaan dan kehidupan mewah, kini harus menghabiskan sisa umur produktifnya di balik jerami besi, kelaparan, dilupakan dunia, dan disiksa oleh iblis yang dulu ia sembah untuk mencelakaiku. Tidak ada secuil pun rasa kasihan di hatiku. Karma memang tidak pernah salah alamat. Ia menagih dengan bunga yang berlipat ganda. Lalu, bagaimana dengan wanita itu? Tanyaku datar. Faris membalik halaman map tersebut, menampilkan sebuah foto yang membuat siapapun akan bergidik ngeri melihatnya. Foto itu adalah gambar terbaru Maya. Wanita yang dulu begitu bangga dengan wajah cantik, riasan menor, dan tubuh langsingnya berbalut gaun merah ketat, kini tampak tidak menyerupai manusia normal. Rambutnya dicukur habis karena ia sering menjambaknya sendiri. Wajahnya cekung. Matanya melotot kosong dengan lingkar hitam yang sangat pekat di bawahnya. Maya berada di rumah sakit jiwa tingkat tinggi di daerah terpencil. Ia ditempatkan di bangsal isolasi khusus, lapor Faris sambil menunjuk foto tersebut. Kewarasannya hancur total sejak jimat tulangnya Anda patahkan. Diagnosis dokter adalah skizofrenia paranoid akut, namun para perawat di sana menyebutnya murni kutukan ilmu hitam. Maya harus dipakaikan jaket pengekang setiap saat karena ia sangat agresif dan mencoba melukai dirinya sendiri. Faris mencondongkan tubuhnya, suaranya menjadi sedikit lebih pelan dan merinding. Laporan dari kepala perawat menyebutkan bahwa Maya menolak makan makanan normal. Ia sering kedapatan memakan tanah dari pot tanaman atau mengais kotoran di sudut selnya, sambil mengklaim bahwa itu adalah hidangan dari Sang Tuan. Ia terus-menerus menggumamkan mantra yang sama seperti di video itu. Namun kini nadanya bukan meminta kekayaan, melainkan mengemis ampunan. Maya berteriak bahwa Sang Tuan telah mencabut jiwanya dari dalam, membiarkan raganya menjadi cangkang kosong yang terus merasakan rasa sakit dari api neraka. Para dokter tidak bisa menyembuhkannya dengan obat penenang dosis sekuat apapun. Ia terperangkap dalam nerakanya sendiri, tidak bisa mati, namun tidak bisa hidup layaknya manusia. Fakta itu mengakhiri laporan Faris. Aku menutup map hitam tersebut dengan satu gerakan tangan yang pasti. Penjelasan Faris telah memberikan konklusi yang sangat memuaskan dari drama kelam di masa lalu. Maya, wanita pemuja iblis yang merasa dirinya memegang kendali atas hidup dan mati seseorang, kini menjadi budak abadi dari kegelapan yang ia panggil sendiri. Ia menginginkan nyawaku sebagai bayaran dosanya, namun pada akhirnya, nyawanya lah yang menjadi tumbal atas keserakahannya sendiri. Terima kasih atas laporannya, Pak Faris. Ini adalah kali terakhir saya meminta Anda membacakan laporan ini, ucapku sambil berdiri dari sofa dan melangkah kembali ke arah balkon. Buku tentang mereka sudah benar-benar saya tutup. Masa lalu sudah tuntas membayar harganya. Mulai besok,
Kita hanya akan berdiskusi tentang ekspansi pasar baru di Eropa dan rencana pembangunan yayasan panti asuhan yang baru. Faris tersenyum lebar. Senyum bangga dari seorang pelayan setia yang melihat majikannya berhasil bangkit dari kehancuran menjadi sosok yang sangat tangguh. Tentu, Nyonya. Masa depan Anda jauh lebih terang daripada apapun yang bisa dunia ini tawarkan. Saya permisi dulu untuk mempersiapkan dokumen rapat besok. Faris kembali menundukkan kepala dan melangkah keluar dari penthouse, meninggalkanku sendiri dalam keheningan yang nyaman. Aku melangkah ke tepi balkon, membiarkan sinar matahari pagi menghangatkan wajahku. Di bawah sana, kota London mulai berdenyut dengan aktivitas manusia. Aku memejamkan mata, mensyukuri napas yang masih berhembus di paru-paruku. Masa lalu telah mengajarkanku satu pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah meremehkan kekuatan seorang wanita yang diam. Terkadang, mereka yang terlihat seperti korban paling rapuh adalah arsitek dari pembalasan dendam yang paling mematikan. Suamiku dan selingkuhannya telah bermain api, melempar parsel terkutuk yang berisi kain kafan dan potongan jari untuk menghancurkanku di malam yang suci. Namun mereka lupa bahwa api yang mereka nyalakan itu pada akhirnya hanya membakar diri mereka sendiri hingga menjadi abu yang tak bersisa. Aku membuka mata, menatap langit biru yang membentang luas tanpa batas. Di sini, di atas puncak dunia yang kubangun dengan kekuatanku sendiri, aku, Aurelia, telah memenangkan permainan ini. Cerita tentang teror malam takbiran itu kini hanyalah sebuah epilog kelam dari kisah kemenanganku yang abadi. Tidak ada lagi ketakutan. Yang tersisa kini hanyalah aku, kekayaanku, dan kedamaian yang tak akan pernah bisa dirampas oleh siapapun lagi.